Ini begitu pelik masalahnya. Menurut Pak Junaidi apa sih yang menjadi biang kerok dari peliknya persoalan ini? Ya kalau menurut saya sih, saya teringat sih kata Pak Mahfud MD yang Menko Polhukam. Ini sudah lari ke wilayah apa namanya ini industri hukum. Nah, industri hukum ini sudah diindustrikan. Nah, dari prosesnya saya lihat sampai penjara saya dibuat sampai 1 hari saya ditangkap, 1 hari dibuat saya disalahkan kan begitu luar biasa, sampai bisa sewa gedung atau gedung pengadilan dan ada luar sidang bisa disidangkan di pengadilan kan. Jadi industri hukum ini membahayakan dalam apa namanya, karena saya teringat kata Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, kalau udah diindustrikan tentu itu sudah apa namanya sudah meluas, karena semua lembaga-lembaga itu saling mengisi, sehingga untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, selamat berjumpa kembali bersama podcast Sisi Lain Saleh Abdullah channel YouTube. Sahabat Sisi Lain, pada tahun 1992, seorang warga kota Losmawe, persisnya di Kampung Bandamasin, Kecamatan Banda Sakti, Kota Losmawe, memiliki 2.700 meter tanah pribadi miliknya. Tiba-tiba saja tanah tersebut atau lahan tersebut beralih kepemilikan. Di tanah seluas 2.700 meter ini tiba-tiba saja diklaim menjadi milik Pemko Kota Losmawe, dan Pemko Kota Losmawe menghibahkan tanah ini untuk Kejaksaan Negeri Losmawe. Di lahan tersebut kini telah berdiri komplek Kejaksaan Negeri Losmawe. Para ahli waris merasa terusik karena harta warisan mereka ini merasa direbut secara sepihak tanpa ada alas kepemilikan atau hak kepemilikan. Malam ini kami mengundang ahli waris untuk mencoba membedah kasus ini, yaitu Bapak Junaidi, kuasa hukum sekaligus kuasa ahli waris. Pada beliau kita akan coba gali bagaimana kasus konflik regulasi ini atau konflik dari tanah ini. Dan ini sudah terjadi di hampir setiap kabupaten kota dan beberapa kali kami melakukan liputan terkait masalah regulasi ini. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi, Ya. Kira-kira bisa diceritakan kronologis bagaimana sebenarnya kejadian ini? Ya baik, terima kasih Pak Soleh sudah dikasih kesempatan buat kita mewakili dari ahli waris. Saya sendiri Junaidi, kuasa dari ahli waris. Kemudian Amin Makam memberikan kuasa ke kami, yaitu apa namanya Amin, dari nama orang tuanya Amin Makam. Kemudian pada tahun 2016 pihak mereka mendatangi kantor kita. Pada saat itu kita masih berkantor di Sapin Polres Losmawe. Kemudian kami melakukan beberapa langkah-langkah supaya kita memiliki pernyataan dari lembaga berwenang, yaitu pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Losmawe. Pada saat itu kita ingin memastikan objek tersebut yang terletak di Bandamasin, Desa Bandamasin, Kota Losmawe, di Kecamatan Banda Sakti tersebut. Kami ingin memastikan bagaimana status tanah tersebut. Waktu itu kepala BPN siapa? Masih ingat? Waktu itu kepala BPN masih Pak Ramlan. Pak Ramlan Senongku. Kemudian oleh pihak kami melakukan identifikasi dan pendalaman lebih lanjut. Setelah itu kami memperoleh beberapa dokumen yang pernyataan dari pihak BPN. Tentu mereka pernyataan di situ menyebutkan bahwa apabila mereka menerbitkan produk sertifikat di atas objek tanah tersebut, mereka merujuk berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 1992. Kemudian
oleh pihak kami melakukan penambahan lebih lanjut terkait dengan status eksekusi dan sebagainya. Ternyata kita mengumpulkan semua pernyataan dari Ketua Pengadilan Negeri Hulu Semawe, yaitu beberapa berkas sebelum penanganan kita gitu. Sebelum penanganan kita, ahli waris sudah menyimpan semua dokumen-dokumen lengkap dari pengadilan terkait dengan maksud daripada status putusan tersebut yang belum pernah dieksekusi. Tanah ini sebenarnya milik siapa? Kalau berdasarkan putusan yang sudah dinyatakan ingkrah oleh pengadilan, karena pada saat itu dalam penguasaan ahli waris RW Makam tentu karena penguasaan fisik masih mutlak. Karena pada saat itu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Hulu Semawe itu kan harus diserahkan objek tanah tersebut. Walaupun langkah-langkah berikutnya oleh pihak tergugat banding ke tingkat pengadilan tinggi, tentu walaupun membatalkan padahal objek itu sudah dikuasai oleh ahli waris. Walaupun demikian ahli waris juga kasasi ke Mahkamah Agung. Padahal kasasi tersebut karena keterlambatan pengiriman berkas perkara. Jadi bukan lagi membahas masalah objek. Kalau masalah objek sudah clear. Karena itu bersifat sengketa pertanahan. Sejak putusan itu sudah ada, saya rasa sudah clear masalah sengketa pertanahan tersebut. Tapi ada upaya-upaya langkah-langkah berikutnya yang dilakukan oleh pihak tergugat seperti memenjarakan ahli waris. Sempat dipenjarakan. Kenapa dipenjarakan itu? Ya, dipenjarakan alasannya itu milik mereka. Ternyata setelah kita cek pada saat terjadi laporan-laporan tersebut, mereka tidak memiliki alasan pada saat itu. Kenapa demikian? Karena sertifikat baru kemarin keluar kan. Artinya pada saat ditangkap ahli waris dari Makam sehingga dia dieksekusi oleh jaksa pada saat itu belum ada status tanah tersebut. Sebenarnya kan tidak ada legal standing dia melaporkan. Tapi yang namanya hukum pada saat itu mungkin kita belum masuk. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2011. 2011. Iya, lebih kurang 2011. Ahli waris ditangkap. Sempat dihukum. Iya, sempat dihukum. Berapa lama? Sekitar percobaan 3 bulan. 3 bulan. Jadi beliau yang punya tanah, beliau juga yang hukum. Itulah hukum kita. Tapi agak. ya mudah-mudahan ke depan kita akan kita awasi terus Pak. Oke, tanah ini sekarang bisa tanah ini beralih ke Pemko ini gimana ceritanya? Ya sebenarnya itu proses panjang. Sebenarnya kita sendiri dari pihak Copperlink yang dikuasakan oleh Dewan RW Makam, tentu kami tidak pernah membayangkan. Rupanya itu sudah disusun sedemikian rupa, gitu. Karena kenapa demikian? Karena di lokasi itu ada dipasang plang gitu. Dipasang plang oleh Pemkot Semawe sebelum dibangun. Itu ada putusan pengadilan tahun 1992. Putusan pengadilan itu yang dikutip oleh Pemko. Isi putusan itu apa? Ya isi putusan itu ya ada sama kita. Menyatakan apa ini? Iya, menyatakan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di tingkat pertama ahli waris akan dimenangkan, kemudian di tingkat banding, kemudian dibatalkan putusan tersebut, kemudian oleh Makam kasasi. Menurut Pak Junaidi, plang yang dipasang oleh Pemko Lok Semawe ini karena tidak tahu, sengaja atau memang karena kebodohan? Iya, udah pastilah sengaja. Karena kita sebelumnya. Bukan karena bodoh ya? Iya, bukan. Karena beberapa media juga sudah menyampaikan pemberitaan-peritaannya terkait dengan undang-undang terbuka informasi publik tahun 2008. Jadi kan masyarakat itu nggak boleh dibohongi. Jadi sampaikanlah informasi yang sebenarnya, walaupun itu pahit kan begitu. Mungkin saya rasa pemerintah Kota Hulu Semawe karena dia tidak memiliki alasan sampai sekarang, jadi mau nggak mau mereka harus merujuk ke putusan tersebut. Walaupun mereka belum sampai saat ini untuk mengambil langkah-langkah untuk memanggil ahli waris gitu ya. Walaupun itu lain. Oleh Pemko Lok Semawe tanah itu dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Lok Semawe. Itu belum bisa kita pastikan Pak. Tapi udah dibangun komplek kan di situ? Ya itu lain masalah Pak. Lain masalah. Karena mungkin menurut dugaan kita dari Copperlink apakah Wali Kota Hulu Semawe mengeluarkan surat keputusan menunjuk lokasi tersebut, bisa saja menunjuk kan. Walaupun objek tersebut itu belum ada legal standingnya. Tapi kan udah ada plan kan? Iya benar. Saya yakin mungkin apakah ada SK yang dilakukan oleh Wali Kota sehingga dibangun rumah kejaksaan negeri Kota Hulu Semawe mungkin dalam keadaan mendesak mungkin ya. Ya kita apresiasi lah namanya itu kejaksaan. Tapi kan hak masyarakat nggak boleh hilang. Itu hak keperdataan Bang. Hak keperdataan itu kan bisa diselesaikan lah. Ya. Apalagi sekarang kan dari pihak kejaksaan negeri Hulu Semawe kan mereka sudah tahu ada putusan pengadilannya ya kan. Walaupun ahli waris
itu pernah dihukum, itu lain persoalan. Itu adalah membuktikan Pak, membuktikan bahwa ahli waris RW Makam itu menguasai secara terus menerus, sehingga dia pada saat beberapa tahun kemudian dipenjarakan lagi gitu. 2 kali dipenjarakan. Sebenarnya ini perkara ini kan udah nebisen idem. Penjara pertama karena apa? Iya, masalah menguasai lahan itu. Penjara kedua? Di penjara kedua masalah itu juga. Masalah Seharusnya itu kan perkara itu kan udah nebis, nggak bisa objek yang sama, orang yang sama kan nggak bisa lagi. Nggak bisa 2 kali. Iya, nggak bisa. Tapi ya kalau saya sih pada prinsipnya pada saat itu saya juga divonis oleh hakim juga bersalah karena saya membantu orang yang salah menurut hakim ya. Tapi saya ya kita profesional aja kan. Ternyata pada saat kita cek itu di sistem SIPP Pengadilan Negeri Loksir tidak tercatat. Oh, tercatat. Tidak tercatat. Artinya sidang itu pun pada saat yang kedua itu tidak tercatat di dalam jadwal sidang. Kenapa demikian? Karena pada saat itu saya terkejut sekali. Nah, hari itu saya dibawa surat penangkapan. Oh, Anda sempat ditangkap Di juga? pengadilan langsung saya ditangkap. Dibawa surat penangkapan, dibawa langsung dibawa ke pengadilan. Hari itu juga langsung divonis saya bersalah. Bingung kita. Yang tangkap di pengadilan sama polisi? Ya polisi. Terus? Tapi ya kita terima lah karena apa? Berapa lama waktu itu dihukum? Saya kan masih percobaan waktu itu. Oh, percobaan. Karena saya mungkin dianggap membantu. Namanya saya puasa, bukan membantu dalam kata salah. Kita kan membantu mencari kebenaran formil. Ini menarik nih. Pemilik tanah digugat, dihukum, dipenjara. Orang yang mengadvokasi juga ditangkap, dihukum, penjara. Tapi nggak ada masalah itu pengalaman Oke. itu. Sekarang apa yang menjadi sebagai mewakili ahli waris, apa yang menjadi harapan dari Pak Junaidi? Ya tentu hak-hak keberdataan ahli waris ML Makam tidak boleh dihilangkan karena sampai saat ini alasannya itu tidak jelas kan, karena penerbitan sertifikat oleh BPN Kota Lusmai bertentangan dengan apa yang disampaikan ke kita. Kalau mereka menerbitkan produk sertifikat itu berdasarkan putusan yang sudah ada, ya nggak ada problem kan begitu. Ini berdasarkan penetapan Mahkamah Syariah, nggak ada hubungan hukumnya kan dengan objek tanah itu gitu. Tidak ada misalnya ada orang yang mengambil inisiatif untuk mempertemukan gitu antara Pemko dengan ahli waris atau dengan nggak ada. Sampai saat ini kita belum pernah upayakan sampai saat itu, tapi kita sebelum dibangun rumah kejaksaan negeri Lok Sumawe itu kita sudah menyurati sebelum dibangun. Menyurati ke wali kota Lok Sumawe. Siapa wali kotanya waktu itu? Masih Swedia ya. Langsung kita pun tanda terima, kemudian kita minta itu dihentikan dulu karena masih ada hak kepada tanah orang lain, janganlah dibangun di atas tanah yang bukan miliknya kan begitu. Ternyata apa yang kita sampaikan di dalam surat kita ternyata benar. Buktinya apa? Buktinya pemerintah Kota Lok mengakui gitu. Mengakui dari hasil putusan pengadilan tahun 1992 kan begitu. Itu. Jadi terkait dengan sertifikat tersebut itu tidak ada alasan karena dia berdasarkan penetapan Mahkamah Syariah. Jadi nggak ada dasar hukum wakahnya itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar konkret gitu. Artinya terjadi permasalahan ini yang sudah selesai, sengketa pertanahannya sudah selesai, sehingga sekarang ini udah bergeser ke konflik pertanahan, beda lagi. Nah, ini udah lari ke konflik. Kalau masalah status perkara hukumnya kan udah clear, udah jelas gitu. Sekarang udah lari ke perkara konflik. Jadi tidak ada misalnya setelah surat dari Pak Junaidi yang mewakili ahli waris Pemko Banda Aceh katakanlah misalnya Pemko Lok Sumawe. Pemko Lok Sumawe. Misalnya biro hukumnya atau bagian asetnya untuk bertemu, dialog, cari jalan keluar, nggak ada ya? Tidak, malah kita telepon pada saat itu, sempat kita telepon Pak bagian pemerintahannya. Malah mereka merasa mereka benar gitu, walaupun sertifikat mereka tidak punya gitu ya. Karena sertifikat kan bukan atas nama Pemko Lok Sumawe. Karena pada saat itu kita komunikasi gitu. Kenapa kalian tidak membalas surat kami, klarifikasi kami tolong dijawab dong, kan gitu. Sertifikat sekarang milik siapa? Sekarang sudah beralih ke atas nama Iskandar. Jadi dengan nama pertama Tinoval itu sudah clear ya. Karena sudah bergeser sehingga sekarang ini kita blokir sertifikat tersebut. Iskandar itu siapa? Itu kita belum tahu itu siapa, apakah persekongkolan ada di situ, kita nggak ngerti juga. Apa misalnya statusnya apa, pegawai negeri atau siapa? Itu kita belum kenal siapa Iskandar. Yang kita tahu Tinoval. Tinoval itu siapa? Tinoval itu kan anaknya si tergugat dalam perkara. Siapa yang tergugat itu? Tergugat itu kemarin itu bapaknya Tinoval. Siapa namanya? Namanya udah nggak ingat. Yang saya ingat itu RW Makam. Siapa namanya kemarin itu? Husin Saidi ya. Husin Saidi dulu camat ya. Itu nggak tahu karena saya pada saat itu camat ya. Camat Banda Sakti. Camat berarti dia yang menguasai itu. Iya.
Masih hidup beliau? Nah, tidak ada lagi. Nggak ada lagi. Sudah almarhum ya. Iya. Jadi anaknya. Ini beralih tangan ini ahli waris tidak tahu. Tidak tahu, Tidak tahu. karena kami sudah melakukan pemblokiran ke BPN pemblokiran sertifikat supaya tidak beralih hak ke pemukul suami sebelum ada penyelesaian hak keperdataan. Jadi sekarang proses pemblokiran itu masih terjadi. masih terjadi. masih terjadi. BPN belum berani mengeluarkan sertifikat. Kalau masalah berani atau tidak BPN itu kan kewenangannya BPN, Pak. Enggak, maksudnya yang sepengetahuan Pak Junaidi belum ada sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Sampai sekarang kami sudah meminta penegasan dari BPN sudah atau belumnya berpindah dari atas nama Iskandar, sampai sekarang belum ada jawaban. Sudah kami surati sudah lebih kurang sekitar 2 bulan. BPN Kota Rosumen belum menyampaikan klarifikasi ke kami sudah 2 bulan lebih. Artinya sebelum ada keluar klarifikasi ini masih Gantung atas nama tergugat. masih ada nama Iskandar lah, karena belum ada pernyataan konkret dari pihak BPN. Jadi yang kita pegang itu kan konkretnya kan pernyataannya BPN. Pada saat dia menyampaikan klarifikasi ke pihak kami Koperlin, kami baru bisa memastikan. Ini begitu pelik masalahnya. Menurut Pak Junaidi apa sih yang menjadi biang kerok dari peliknya persoalan ini? Ya kalau menurut saya sih, saya teringat sih kata Pak Mahfud MD Menko Polhukam. Ini sudah lari ke wilayah industri hukum. Nah, industri hukum. Jadi ini sudah diindustrikan. Nah, jadi prosesnya saya lihat sampai di penjara, saya juga sampai 1 hari saya ditangkap, 1 hari itu juga saya disalahkan, kan begitu luar biasa. Sampai bisa sewa gedung, kalau gedung pengadilan kan tanpa jadwal sidang bisa disidangkan di pengadilan kan. Jadi sedangkan ini industri hukum. Jadi industri hukum ini membahayakan dalam dalam kehidupan kita berbangsa bernegara ini luar biasa, ini bahaya sekali. Karena saya teringat kata Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, kalau udah diindustrikan tentu itu sudah meluas. Karena semua lembaga-lembaga itu saling mengisi. Nah, sehingga untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan gitu kan. Jadi walaupun hak-hak ahli waris itu bisa dikesampingkan, walaupun demikian ya kita dari pihak kuasa, dari Koperlin, kita tidak berusaha semaksimal mungkin lah. Nah, kita selalu mengumpulkan semua pernyataan secara konkret dari lembaga yang berwenang seperti Pengadilan Negeri. Artinya ahli waris dari 1992 ini mencari keadilan. Iya, benar. Sampai 2022 berapa tahun? 92, 22. Oh, banyak, sangat lama sekali. 23 tahun. 30 tahun. 30 tahun sudah ya. Tidak selesai ya. Iya. Di sebuah kota kecil yang bernama Kota Rosumen. Begitu dahsyat. Iya, benar. Oke, sekarang Pak Junaidi atas nama ahli waris terus akan berjuang untuk mendapatkan haknya. Ya tentu kita sesuai dengan sesuai dengan kompetensi kita kan. Kita tetap bekerja sesuai dengan profesional kita. Nah, kita tentu mengejar pengakuan yang penting. Pengakuan dari lembaga berwenang supaya nanti tidak akan bergeser ke perusahaan-perusahaan persoalan, walaupun itu sudah diindustrikan secara hukum, kita masih bisa kita buktikan gitu. Maka kita kejar pengakuan. Cuma pengakuan terakhir dari Badan Pertanahan Nasional Kota Rosumen, mereka tidak bisa menyampaikan. Gitu, nggak bisa mereka klarifikasi sampai 2 bulan gitu kan, biasa cepat. Alasan mereka apa? Alasan mereka mungkin mereka belum punya status hak mungkin ya, yang konkret dari pihak Pemkol Rosumen dan sebagainya. Ya kalau menurut saya sih, karena apa, kita sudah blokir kan, sertifikatnya sudah kita blokir. Kalaupun nanti dia mutasi ke nama Pemkol Rosumen, tentu kalau ada pelepasan hak kan tangan mundur. Sementara kita sudah blokir di hari yang baru kan. Nah, itu mungkin saja jadi persoalan secara administrasi kan. Nah, kan nggak mungkin hari ini kita blokir menggunakan akta pelepasan hak 2 minggu lalu, kan nggak mungkin. Mungkin ada kendala di situ kalau saya lihat. Kalau dia buat bulan depan atau minggu depan di atas tanggal kita blokir, nggak mungkin karena status tanah itu sudah terjadi pembangunan, udah duluan dibangun, seharusnya kan nggak boleh. Ya, ini harapan dari ahli waris. Andai kata misalnya terjadi mediasi, ya, andai kata komunikasi lah, bahwa karena di atas itu sudah ada bangunan rumah aparatur negara lagi, kalau ada negosiasi misalnya ada ganti rugi gimana? Iya, kalau itu yang diharapkan ya. Bukan, itu persoalannya beda lagi Pak kalau masalah ganti rugi ya. Karena apa? Karena kan persoalan sekarang kan sudah berbeda ya. Karena masalah sengketa pertanahan udah clear ya. Ini kan masuk ke konflik pertanahan. Tentu kalaupun nanti mau diarahkan ke sana, tentu bukan permasalahan ganti rugi kan begitu. Karena kan tidak ada legal standing bangunan sudah dibangun kan begitu kan.
Nah, artinya kalau penuntut ini namanya ya itu harus musyawarah mufakat asas hukum, Iya. asas hukum tertinggi kan. Jadi Iya. apa yang menjadi hasil dari musyawarah mufakat itu, apakah melalui nanti kejaksaan negeri, melibatkan pemerintah Kota Lusmawe untuk mendapatkan hak-haknya ahli waris makam dengan cara yang bagaimana kan? Iya. Nah, Iya. itu harus dimusyawarahkan lah. Ya, artinya kalau ada musyawarah nanti, Iya. artinya kan yang diharapkan oleh ahli waris kan pengakuan, ya. Pengakuan. Ini kan harta mereka ini kan. Maksud saya begini Pak, kalau Iya. pengakuan itu kami bekerja supaya ahli waris tidak hilang hak-haknya. Iya. Nah, iya benar. Iya kan? Iya, benar. Haknya. Kemudian atas tanah haknya itu sudah menjadi bangunan Betul. aparatur negara Betul. yang dilakukan katakanlah dalam tanda petik sepihak. Sepihak. Ini bangunan sudah ada di situ. Iya. Ya nggak mungkin lah ahli waris nggak dapat apa-apa kan, Betul. orang hak dia kok mempertahankan hak dia gitu kan. Benar. Nah, mudah-mudahan ada jalan keluar bisa Iya. dimusyawarahkan Ya, mudah-mudahan. lebih baik. Iya. Saya kira itu Pak Siap. Junaidi, terima kasih atas kehadirannya Ya, jauh-jauh dari Loksmawe. Ya, saya dari Jakarta Pak. Oh di Jakarta Ini ya? mungkin bentar lagi langsung balik ke sana. Oh ke Jakarta ya? Kantor kita di sana sekarang. Oh di sana. Kantor yang di Kota Lusmawe kita udah pindahkan ke Jakarta. Oh ke Jakarta. Ya. Tapi selama ini kita melalui sistem aja lah, Iya. komunikasi sama ahli waris kan. Iya. Yang bisa kita bantu kita percepat. Iya, baik. Terima kasih Pak Junaidi. Sama-sama. Sahabat sisi lain itu tadi konflik agraria atau konflik pertanahan yang tidak akan pernah selesai di Republik ini. Apakah ini juga terkait dengan mafia tanah atau mafia sertifikat sebagaimana yang dulu disebut-sebut oleh Menteri Sofyan Jalil yang di akhir setelah terima jabatannya kepada Jenderal Hadi juga menyebutkan persoalan pelik di negeri ini masih seputar mafia tanah. Tentu aparatur negara lah yang bisa menjawab semua pertanyaan ini. Tapi sebagai hak warga negara, ahli waris juga mempunyai hak untuk menuntut hak yang dia miliki dan memperoleh kepastian hukum. Mudah-mudahan sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.